Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Ustadz Somad akan mengajak kita untuk memahami sebuah hadis yang tentu saja harus hati-hati dalam memaknainya, di mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, seseorang telah ditetapkan sebagai seorang yang sengsara sejak ia berada di dalam perut ibunya. Demikian pula seseorang telah ditetapkan sebagai seseorang yang berbahagia sejak ia berada di dalam perut ibunya. Bagaimanakah kita memahami sebuah takdir bahwa manusia sebagian dilahirkan dengan kebahagiaan dan sebagian lain dilahirkan dalam kondisi kesedihan? Bagaimanakah memahaminya? Silakan, Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang kita hormati, guru-guru, kiai-kiai, yang tak dapat kita sebut satu persatu, tapi insya Allah, Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia untuk guru-guru kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas salah satu dari rukun iman. Yang keenam, antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa biqadri khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Salah satu ciri aliran sesat adalah mengingkari salah satu dari rukun Islam dan rukun iman. Begitu di antara 10 poin yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Oleh sebab itu, keyakinan tentang takdir merupakan salah satu dari rukun. Rukun artinya tiang. Rumah akan kokoh dan kuat kalau tiangnya tertancap di dalam tanah. Maka salah satu keyakinan yang ditanamkan dalam diri seorang muslim, yakin tentang takdir. Ini poin yang pertama. Yang kedua, memahami takdir ini, maka mesti dipahami menurut Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana Nabi, sahabat Nabi menjalani takdir. Jadi tidak dicomot satu ayat atau satu hadis, dilepaskan dari konteks asbabul nuzul dan asbabul wurud kronologis. Bagaimana teks itu keluar? Karena berarti kita sudah memperkosa dalam tanda kutip teks. Kan teks dari konteksnya. Bagaimana sahabat Nabi memahami takdir. Oleh sebab itu tidak ada satu hadis yang menjelaskan sholat subuh dari takbiratul ihram sampai salam. Ada hadis tentang niat, ada hadis tentang takbiratul ihram, ada hadis tentang ruku, ada hadis tentang sujud, ada hadis tentang turun, ada hadis tentang i'tidal, ada hadis tentang tasyahud. Lalu kemudian digabungkan menjadi satu. Begitu juga tentang memahami takdir ini. Tidak bisa diambil satu hadis, lalu dilepaskan dari konteksnya, diinterpretasikan sendiri. Orang akan sesat. Lalu kemudian kita ambil pemahaman dari ulama. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran ada bercerita tentang takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di dunia. Wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa bi kitabin, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, karena bera'ah, sebelum kami mewujudkannya secara nyata di alam dunia. Dalam hadis pula diceritakan tentang takdir. Nah, maka memahami takdir ini, Quran, sunnah, dan pemahaman ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Maka kitab tentang takdir yang ditulis oleh ulama modern dengan bahasa yang simpel, sederhana, banyak. Satu di antara contohnya adalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Asy-Syahid, meninggal syahid, ulama dari Suriah. Nama kitabnya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia posisinya antara musayyar, seperti wayang yang diperjalankan oleh dalang,
berbelok ke kiri dan ke kanan seperti pohon kayu yang dihembus angin, dia tidak punya daya dan kuasa. Tapi ada kalanya dia juga mukhayyar, dia punya pilihan untuk maju dan mundur, ke kanan, ke kiri, naik, turun, berkedip atau tidak, bicara atau diam. Ada saatnya manusia bisa memilih, ada masanya manusia tidak bisa memilih. Berkaitan dengan hadis yang ditanyakan, ada seseorang beramal dengan amal penghuni surga, sejengkal lagi dia akan masuk ke dalam surga, tapi karena sudah tertulis dalam takdirnya dia penghuni neraka, lalu dia akan masuk neraka. Ada seseorang yang beramal dengan amal perbuatan penghuni neraka, sudah sejengkal lagi dia akan masuk neraka, tapi karena dia tertulis dalam takdirnya penghuni surga, lalu dia masuk ke surga. Kalau dilepaskan hadis ini dari konteksnya, lalu kemudian dicopot, dipreteli, diambil hadis tunggal, maka menyebabkan orang akan menjadi tidak beramal. Pezina, peminum khamar, pemabuk, pemakan riba, ketika diajak untuk bertaubat hijrah, dia akan jawab dengan hadis ini. Ustaz, nggak usah ceramahi saya, karena seseorang yang melakukan perbuatan penghuni neraka, sudah sejengkal lagi masuk neraka, tapi karena dia tercatat sebagai penghuni surga, lalu dia akan masuk surga. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menjelaskan dalam kitab Al-Insan Bainar Musayyar wal Mukhayyar, dan antara pesannya adalah gabungkan beberapa hadis terkait dengan ini, baru diambil satu kesimpulan. Begitu juga kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, di antara bagaimana berinteraksi dengan sunnah adalah al-jam'u bainal ahadits, menggabungkan semua hadis-hadis, ayat-ayat, pemahaman Nabi dan sahabat, lalu ditarik satu kesimpulan. Apa kesimpulan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti tentang hadis ini? Bahwa dua kesimpulannya. Orang yang beramal soleh, yang sudah taubat, yang sudah sholat, yang sudah puasa sunat, yang sudah haji dan umrah, jangan sombong dan takabur dengan amalmu, karena yang dinilai adalah bagaimana engkau nanti pada husnul khatimah, dapat husnul khatimah atau tidak. Adapun orang yang sudah berbuat perbuatan penghuni neraka, pezina, pemabuk, peminum khamar, pejudi, jangan putus asa dengan rahmat Allah, karena boleh jadi pada akhir usiamu engkau adalah orang yang diterima taubat. Begitulah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti memahamkan kita tentang hadis ini. Pahami secara utuh dan sempurna, jangan parsial, karena umat Islam menyikapi takdir ini sekarang terbagi dua. Bahkan sampai ada yang ingin mengamandemen rukun iman hanya 5 saja. Beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat. Yang takdir dibuang saja, karena menyebabkan umat Islam menjadi apatis. Maka sesungguhnya yang keliru bukanlah tentang konsep takdir, yang keliru adalah bagaimana umat Islam memahami takdir. Ada saatnya saya tidak bisa memilih. Saya menjadi orang Melayu, lahir di Sumatera, itu tidak bisa memilih. Saya tidak bisa memilih. Itu di luar kuasa saya. Tapi bahwa hari ini saya menyampaikan tausiah atau tidak, berbicara atau diam, puasa atau makan, tidur atau ngomong, maka di situ ada diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, diberikan Allah pendengaran, wal basar, diberikan Allah penglihatan, wal fuad, diberikan Allah hati dan pikiran, maka itu diberikan Allah, dan kita diturunkannya Al-Qur'an, dikirimkannya Nabi dan Rasul, maka kita beramal. Ada pilihan di hadapan kita. Baik. Maka sahabat dulu pun memahami Ustaz. itu juga, mereka memahaminya tidak diam, pasif. Mereka bertanya, kalau semua sudah tertulis, lalu untuk apa lagi kita beramal ya Rasulullah? Kata Nabi, i'malu, beramallah, fa kullun muhtar lima kulli salah, maka semua akan dimudahkan sesuai dengan apa diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah.
amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Sukses selalu dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.